kita juga istilahnya meminta untuk ganti rugi gitu. Nah, sedangkan tadi kita ngobrol sama Kang Dena, sama Kang Dena juga hasilnya juga kesalahannya dari Kang Dena gitu. Soalnya gini ya, kalau kita itu istilahnya ngurusinnya, kalau misalnya Kang Dena benar, mungkin kita urusin siapa yang nabraknya, nanti kita gimana caranya kita ngepres ke yang nabrak supaya tidak Kang Dena melakukan pergantian gitu. Jadi kalau misalnya Kang Dena salah, ya pasti kita meminta ganti ruginya ke Kang Dena. Ya, tempatnya kalau lalu lintas semua jadi urusan polisi ya. Iya, betul. Kalau mana yang salah sama benar kan kita bisa putuskan. Tentunya harus ada cek TKP dulu segala macam. Ya. Gitu. Cuman saya ingin tahu Kang, statusnya Dena ini di sini sebagai apa? Mitra, Pak. Mitra. Kerjasama gitu. Dia terikat kontrak nggak? Kalau kontrak ada kontraknya. Ada. Bisa lihat kontraknya? Ada. Coba tinggal ini tinggal kontraknya. Dena nggak megang kontraknya? Enggak, kemarin cuma baca aja. Berapa hari sih di sini? Udah berapa hari? Baru kemarin saya baru kemarin. Baru belum masuk setoran saya. Setoran juga belum. Harusnya hari ini masuk setoran. Jadi hari ini tuh baru masuk angsuran pertama, tapi kan kita setornya itu mingguan. Setiap hari Senin. Begitu lepas berarti balik sini? Enggak. Balik sini dulu ya? Enggak, 24 jam. 24 jam. Wah, Ya kita mah klarifikasi aja Kang ya. boleh. Hanya apa dulu permasalahan jelas gitu kan. Kayak tidak ada miss gitu. Kontrakmu ya. Iya, iya. Perselisihan. Apa ini suatu perselisihan penyelesaian? Ya. Artinya saya mengkonfirmasi ke sini, saya ingin klarifikasi dari kedua pihak. Karena di sini pasti ada kerugian ya. Ya. Betul. Betul Pak. Jadi bapak ini, Dena ini entah kelalaian atau yang namanya kesalahan bisa terjadi kapan saja. Betul, betul Bapak. Nah ini kita harus ketahui bersama. Cuma kan kita harus kembali kepada isi perjanjian ini. Ya. Perjanjian ini saya melihat di sini sama. Jadi keinginan dari pihak perusahaan Dena mengganti sesuai dengan kerusakan yang diperlukan gitu ya. Iya betul. Berapa kemarin kali ini? 6 juta. Itu 6 juta estimasi dari siapa? Bengkel? Atau dari sini? Dari sini. Dari sini. Di sini juga ada bengkel. Ada bengkel juga. Ada bengkel semua. Dari bengkel, servis sampai body repair. Oke. Ini kembali tadi saya lihat pasalnya bahwa kewajiban dari pihak pertama itu bertanggung jawab penuh atas unit ya. Betul. Cacat, kerusakan dan segala macam. Artinya kalau memang Dena merasa bersalah atas kejadian ini, tentunya Dena bertanggung jawab kan? Iya. Cuman ini baru kepikiran saya Pak ya. Iya. Alangkah lebih transparannya atau lebih adil kalau misalkan bengkelnya di luar gitu loh. Itu menurut saya ya, tapi nanti bisa disangka lah. Silakan, artinya nilai sekian itu bisa diestimasi itu berdasar tidak berdasarkan sepihak satu itu ya. Yang kedua di sini ada mana? Nah ini Pak, kerusakan dan kehilangan. Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan mobil, pihak pertama hanya menanggung biaya klaim dari asuransi kendaraan yaitu sebesar 500.000. Itu per panel. Hah? Per panel. Per panel gimana maksudnya? Per panel Pak. Per panel. Iya. Ya artinya kan itu harus dicek dulu sama pihak asuransi berapa. Terus kan ya tidak semua unit kami diklaim asuransi. Nah ini diklaim nggak? Enggak. Habis. Habis? Habis Pak. Tidak semua kami cover asuransi. Oh tidak semua. Tidak semua Pak. Mahal Pak. Pakai asuransi mana tuh? Oris? Oris. Oris. Kalau kami cover semua asuransi mahal Pak.
tahu satu unit aja berapa puluh juta. Kalau unit itu selama diasuransi tidak kenapa-kenapa, rugi. Yang nggak rugi siapa? Pihak asuransi. Ya sebenarnya itu salah satu apa ya namanya jaga-jaga ya. Betul. Jaga-jaga. Memang siapa yang menginginkan kecelakaan kan nggak ada. Betul lah. Ya itu ke situ. Gitu. Makanya. Nah kemudian begini Pak, yang pertama tadi supaya ini lebih adil gitu ya. Jadi estimasi harganya itu benar-benar tidak sepihak nih. Kalau ini kan bisa saja. Kalau yang saya punya mobil 10 juta padahal bisa 2 juta misalkan ini contoh kan itu akan lebih fair seperti itu. Kemudian terkait mengenai hak dan kewajiban tentunya Dena ini bawa mobil pasti ada jaminan di sini, ya nggak? Iya. Apa yang dijaminkan oleh Dena di sini? Dokumen apa? Kalau dokumen itu kemarin apa aja sih Pak? Saya lupa lagi. Kakak, KTP istri, Asli, Pak. iya, Asli maupun Terus nikah, apa lagi? SKCK. SKCK. Surat nikah punya saya aja, kalau punya istri enggak. Enggak. Apa sih Tidak dicantumkan di sini ya? Enggak. Enggak. Harusnya ini dicantumkan Pak, karena itu dokumen pribadi. Kalau kita sih sebenarnya simpel juga ya Pak. Kalau misalnya masalah dokumen itu kan udah ketentuan SOP kita ya Pak ya. SOP kita itu untuk sebagai jaminan yang kita juga kan ngasih mobil cuma-cuma ya Pak. Dengan tanpa adanya uang gitu kan, kita langsung ngasih unit. Gitu. Gak cuma Pak, dokumen itu mahal. Ya, maksudnya gini kalau cuma dunia itu mana ada satu maksudnya gini. Atau nikah itu. Enggak, maksudnya gini, kalau kita nggak ada jaminan seperti itu gimana kalau ada Ya. kata driver bermasalah, kita akan cari kemana gitu. Intinya ke sana sih. Nah makanya kan kalau masalah berkas mah kita juga nggak ada hak untuk menahan, kita akan kasihkan gitu. Cuman sebagai syarat untuk ngambil unit, selama ngambil unit di sini Biar ada data Pak. datanya ada di kita Gitu, gitu. Pasti. Itu memang ini kita bicara secara umum aja Pak ya. Secara umum kita memang aturan dibuat sepihak. Betul. Sepihak tentunya anak Beni butuh disetujui lah kan begitu. Kalau di aturan itu nggak boleh sebenarnya itu menyimpan dokumen yang sifatnya pribadi itu nggak boleh. Ini sepengetahuan saya Pak ya. Itu nggak boleh, itu pelanggaran. Jangankan seperti jasa aja sekarang kan nggak boleh ditahan sama sekolah. Apalagi ini yang sifatnya KTP asli sama kartu nikah. kartu kakak. Ya, kalau saya berpikir begini, pikiran jelek saya bisa saja ini disalahgunakan kan begitu dengan ojol segala macam sekarang kan bisa seperti itu. Orang kan pinter-pinter sekarang ini data yang kita safety aja bisa dibawa, apalagi yang data fisik ini pegang orang kan begitu. Ini sebenarnya ini kerugian bagi Dena sebenarnya. Kalau Dena kemarin ngomong sama saya mah di kantor saya, kata saya ini menyerahkan dokumen seperti itu kan bahaya. Begitu Pak, kalau menurut saya. Tapi kita mah cari win-win solution Pak ya. Saya tidak mau berdebat, di sini tidak mau berselisih. Yang jelas ke semua pihak enak. Bapak pihak enak sebagai yang punya unit, Dena pun kan enak kan gitu. Mengatakan begitu Pak. Nah kemudian saya dengar juga tadi Dena nggak boleh pulang katanya kan sebelum permasalahan ini beres. Nah ini saya nggak habis pikir juga ini gimana nih konsep Bapak sampai menahan Dena. Kita itu sebenarnya nggak menahan Pak. Ya, kita itu tidak ada penahanan apapun. Cuma kita minta pertanggungjawaban. Istilahnya gini, kita kan ada kerugian. Ya mungkin Bapak juga bisalah alamin maksudnya. Kalau andai kata mobil Bapak saya tabrak, saya yang nabrak, mungkin Bapak juga interogasi dulu saya. Gimana caranya ini pembayaran? Kita juga nggak ada penahanan apapun. Malah kita juga dari tadi pengennya selesai. Gitu. Yaudah Pak Dena, apa solusinya? Gitu kan? Bapak punya apa? Kita mau jual bersama atau gimana? Tapi persetujuan dengan ikhlas Bapak. Isinya kan gitu. Nah makanya Bapak ada apa? Bilangnya ada motor. Ya udah kita jual bersama aja, gitu kan? Tapi bikinlah di situ satu perjanjian. Biar kita juga ada pegangan, kita nggak terlalu rugi. Gitu. Makanya bukan kita menahan, tapi pengen selesai. Cuman dari tadi Pak Dena ada penyelesaian ke kita.
Menurut Dena dengan Dena sendiri gimana? Gimana Pak? Cara penyelesaian Dena itu sendiri gimana? Kesanggupan Dena? Ya kalau kesanggupan saya sih untuk Dengan uang 6 juta ini Dena sanggup nggak? ya kalau untuk sekarang kan nggak sanggup. Ah. Maksudnya saya kalau dicicil saya sanggup gitu. Tapi dicicil itu kesanggupan saya. Ya. Itu diutarakan tadi. Udah diutarakan, cuma kan kita gini, bukan kita meminta jaminan ya, intinya gini Pak. Jadi apa yang mau dititipkan gitu, sebagai supaya bahwa Saling kita percaya. percaya bahwa Pak Dena ini bisa menyelesaikan, intinya gitu kan. Lebih ke jaminan ya. Iya, Bapak tahu nggak nilai KTP data pribadi sama buku nikah nilainya berapa Pak? kalau saya Itu tidak terhingga Pak. kalau itu sih Kalau bisa, saya lihat, kalau itu bisa jadi jaminan masalah sebenarnya. Jadi kalau jaminan masalah itu kita bisa kasihkan, dan kita pun butuh data seperti itu. Iya, Gitu betul. kan intinya. Tanya. Kita bisa kasihkan juga sekarang juga gitu kan. Gitu. Yang kita butuhnya gini, misalnya ada penyelesaian apa misalnya dari Pak Dena nih. Mohon maaf ya Pak, saya bukannya gimana. Ini saya punya barang ini. Kita bikin suatu perjanjian tertulis di atas materai. Andai kata 1 bulan. Kita juga ada kebijakan Pak. Kita nggak harus 1 bulan itu lunas, nggak. Ada tanda terima nggak dokumen yang diberikan ke PT? Tanda terima bahwa Dena sudah memberikan atau PT sudah mengambil dokumen pribadi Dena, ada tanda terima nggak? enggak. Itu kan di situ semua tanda tangan. Enggak ada di sini Pak. Nggak ada di sini. Nggak ada. Tanda terima dokumen harus terpisah. Tanda terima dokumen itu nggak bisa Pak. Saya aja pengurusan misalnya administrasi masalah pertanahan saja, saya megang fotokopi saja itu harus ada terterima Pak. Gitu loh. Apalagi yang asli kita nggak berani. Itu ada mah kalau di kuasa itu ada hak retensi namanya itu. Kita harus ada tanda terima nggak bisa. Itu dokumen loh, dokumen pribadi.